Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barok Tamiludin dengan NIM 62114211040, Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat video tentang materi unsur-unsur dari kebugaran jasmani, dimulai dari pengertian, tujuan, manfaat, penerapan dalam olahraga maupun contohnya nanti di akhir video. Unsur kebugaran jasmani sendiri, yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan ataupun otot kaki, dapat diperoleh dengan latihan terus-menerus dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Manfaat dari strength atau kekuatan ini sendiri yaitu: 1. Meningkatkan tenaga, 2. Meningkatkan kekuatan otot, 3. Hipertrofi otot, dan yang keempat ada ketahanan otot. Beberapa latihan yang dapat meningkatkan kekuatan atau strength antara lain yaitu: yang pertama ada squat jump, yang kedua ada push up, yang ketiga ada sit up, yang keempat ada angkat beban, dan yang kelima ada pick up. Untuk materi unsur yang kedua sendiri yaitu ada daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung atau paru-paru, sistem pernapasan, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Berbeda dengan latihan kekuatan, daya tahan dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat, frekuensi juga lebih lama, dan dalam durasi waktu yang panjang pula. Tujuan sendiri dari endurance ini adalah meminimalisir dari terserangnya penyakit dan meningkatkan kesehatan pada tubuh. Adapun manfaat dari endurance yaitu: 1. Menjaga jantung tetap sehat, menjaga sistem peredaran darah, dan meningkatkan KEM maksimal. Salah satu pemanfaatan dari unsur ini yaitu pada atletik pada nomor lari maraton, karena pada olahraga ini endurance memiliki peran yang sangat penting dalam mendapatkan pencapaian yang maksimal. Untuk unsur yang ketiga sendiri ada daya otot atau muscular power. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Selain itu, hal ini dapat dihubungkan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan energi. Penerapannya sendiri dalam cabur yaitu pada olahraga lompat tinggi, karena pada olahraga ini dibutuhkan daya ledak otot kaki agar bisa melompat setinggi mungkin. Daya otot ini juga disebut dengan daya ledak otot atau explosive power. Beberapa latihan yang dapat menambah daya otot antara lain: yang pertama ada vertical jump, dan yang kedua ada front jump. Unsur yang keempat sendiri ada kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dan dalam waktu yang singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga lari pendek dengan jarak 100 atau 200 meter atau yang sering disebut dengan lari sprint. Manfaat dari melatih kecepatan ini sendiri yaitu: yang pertama ada mempermudah penguasaan teknik-teknik dalam berbagai jenis olahraga, yang kedua mengurangi resiko jantung koroner, yang ketiga baik bagi kesehatan lutut, yang keempat mengurangi berat badan, yang kelima meningkatkan kesehatan sistem pernapasan, dan yang keenam meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk unsur yang kelima sendiri yaitu daya lentur atau flexibility. Daya lentur adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara pengeluaran tubuh yang baik. Jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera. Adapun contoh latihan atau olahraga untuk meningkatkan daya lentur antara lain adalah yoga, senam, dan renang. Penerapannya sendiri dalam cabang olahraga yaitu pada olahraga senam lantai, karena pada olahraga ini kelenturan tubuh sangat dibutuhkan dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, dilanjut untuk unsur yang keenam. Unsur yang keenam yaitu ada kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Olahraga ini mengandalkan kelincahan. Salah satu contohnya yaitu adalah olahraga bulu tangkis. Atlet bulu tangkis dituntut untuk dapat mengambil shuttlecock yang dimanapun yang lawan arahkan asal masih masuk dalam garis lapangan. Itulah mengapa para bulu tangkis atau atlet bulu tangkis dituntut untuk memiliki teknik yang baik serta kelincahan. Untuk yang ketujuh yaitu ada koordinasi.
Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Contoh latihan dari komponen kebugaran jasmani bagian koordinasi adalah memantulkan bola tenis ke tembok dengan dilempar tangan kanan kemudian ditangkap tangan kiri, begitu seterusnya. Ataupun unsur yang ke-8 yaitu ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Senam merupakan satu di antara cabang olahraga yang sangat mengandalkan keseimbangan. Beberapa contoh latihan untuk meningkatkan keseimbangan yaitu diantaranya yang pertama berdiri dengan satu kaki dan jinjit, atau juga dapat dilakukan dengan sikap lilin dan sikap pesawat terbang. Untuk yang unsur yang ke-9 sendiri ada akurasi atau ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Beberapa contoh yang olahraga yang membutuhkan keakuratan atau ketepatan antara lain yaitu memanah, bowling, sepak bola, dan basket. Contoh latihan untuk meningkatkan ketepatan antara lain melempar bola tenis ke tembok sebelumnya tembok telah diberi sasaran atau diberi tanda terlebih dahulu. Adapun penerapannya sendiri yaitu pada olahraga basket. Pada olahraga ini atlet dituntut untuk memiliki akurasi atau ketepatan agar bisa memasukkan bola ke dalam ring. Untuk unsur yang terakhir yaitu ada reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Tujuan latihan reaksi sendiri yaitu supaya kita memiliki kemampuan respon tubuh yang cepat dan tepat dalam menanggapi rangsangan ataupun gerakan yang ditangkap indera. Manfaat untuk melatih reaksi sendiri yaitu satu, meningkatkan fleksibilitas otot. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan. Yang keempat, meningkatkan kelincahan, dan yang kelima menguatkan fungsi jantung. Pemanfaatan untuk unsur ini sendiri yaitu salah satunya pada cabang olahraga bulu tangkis. Karena pada olahraga bulu tangkis ini untuk menerima serangan dari lawan dibutuhkan reaksi yang cepat, dimulai dari reaksi badan, reaksi tangan, dan reaksi kaki. Berikut ini merupakan video dari contoh ataupun praktek yang saya terapkan dari beberapa unsur kebugaran jasmani tersebut. Ya, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada kekurangan dari materi maupun dari prakteknya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para pemirsa yang sudah menonton vlog saya hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.